فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Attas, Al-Habib Hussein bin Abdul Rahman Basyaiban. Semoga beliau berdua selalu diberikan istiqamah oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya. Allahumma amin ya rabbal. Jika mungkin mohon maaf barangkali di antara yang hadir ada para kiai ataupun para ustadz, saya mohon maaf. Mungkin beliau-beliau duduk di bawah, saya mohon maaf karena ketidaktahuan Al-Faqir. Semoga beliau-beliau selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah, malam ini Allah menakdirkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Sabtu dan malam Rabu kita berwasilah awalan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita disirami dengan salawat Nabi, hati kita disirami dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam menerima ilmu itu, karena hatinya tempatnya sudah dibersihkan, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dari awal dibacakan ratib, gunanya untuk apa? Untuk pembersihan hati. Jadi tatkala kita hanya tidak menyalahkan, kalau hanya taklim saja tidak ada masalah. Cuma lebih baik kalau diisi dengan tazkiyatul qulub, pembersihan hati dulu, dibersihkan dulu, nanti biar mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Sebab ilmu itu wal ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi apabila ada majlis di situ ada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan nur, hakikatun nur, hakikatnya ilmu. Jadi ilmu itu ada asrar ya, ilmu itu ada sirnya sendiri. Sama-sama kitabnya sama, cuma kadang-kadang yang baca beda aja berbeda. Kitabnya sama, keterangannya sama, kadang-kadang keterangannya lebih detail, tapi masuknya ke hatinya beda. Kadang-kadang ada orang ulama yang keterangannya kadang-kadang masya Allah nggak ngalor nggak ngidul, tapi ilmunya manfaat karena hatinya bersih. Semoga kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sengaja saya melompat ke bab yang penting untuk kita
akan hadapi, yakni tinggal menghitung hari, yakni tentang masalah al-udhiyah. Al-udhiyah bermakna kita sudah mendekat lagi kepada Idul Adha. Di situ kita akan mengalami ataupun mendapatkan peristiwa-peristiwa penting, khususnya tentang masalah kurban. Hukum bagaimana kurban, awal muasal adanya kurban, apa yang harus kita lakukan tatkala kita termasuk orang yang sudah harus berkorban, atau memang hukumnya itu gimana. Semoga malam ini kita akan bahas lebih detailnya lagi, lebih teliti lagi, biar kejadian-kejadian di masyarakat yang terjadi di masyarakat tentang udhiyah tidak ada salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri fi kitab Yaqutun Nafis, nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin, amin, radhiyallahu ankum. Al-udhiyah, al-udhiyatu, al-udhiyah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Yang namanya udhiyah itu hewan yang disembelih, minan na'am artinya daripada hewan-hewan yang memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya hewan untuk termasuk dalam kategori udhiyah. Ada beberapa syaratnya dan ada beberapa hewannya, macamnya itu apa aja. Tidak semuanya, maaf, berarti yang hewan yang berkaki 4 tidak. Orang lebaran haji, ana mau kurban kuda, bib, ada kurban kuda. Ana mau kurban ayam, bib, ayam tidak kurban karena ayam kakinya dua, yang kakinya 4 kuda juga ndak. Ada yang kita akan nanti kita bahas. Yang sering kita lihat adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Nanti kambing itu aturannya gimana, sapi itu harus gimana, onta itu umurnya gimana, kerbau itu bagaimana. Jadi akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas dulu apa itu kurban. Kurban itu apa? Bib, aku rota kurban udus, tapi kurban perasaan, bib. Kurban perasaan itu malah bukan taqarruban ilallah, tapi tabaudan minallah, tambah adoh saking Gusti Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi yang namanya udhiyah itu sesuatu hewan yang disembelih taqarruban ilallah, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ada orang berkurban tidak ada niat taqarruban, dia hanya pengen wah-wahan saja, itu juga tidak akan, artinya secara mungkin zahir dia masuk dalam udhiyah, akan tetapi bicara pahala wallahu a'lam bishawab itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Minan na'ami, dari rumangkang ataupun dari hewan-hewan sebagaimana khusus ya, hewan kerbau atau sapi atau kambing ataupun unta. Min yaumin nahri, dari mulai hari Idul Adha, setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Maka dalam sholat Idul Adha disunahkan lebih cepat daripada sebagaimana kita melakukan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri masalan sekarang itu terbit matahari itu jam, tadi saya lihat itu di jadwal itu antara jam 6 kurang 4 menit. Isyraqnya, waktu duhanya itu antara jam 6:17 menit. Artinya tatkala kita melakukan sholat Idul Adha tengah 7 itu sudah sah. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena setelah Idul Adha kita akan, sebagian masjid dan musola, majelis ta'lim, pondok pesantren itu mengadakan pemotongan hayawan kurban. Ning sholatnya jam sanga ya ora apa-apa, cuma sapinya begini badal isya karena durung sempurna kan. Artinya kita motong matalan satu pondok, satu masjid itu motong kadang-kadang sampai 10 sampai 20, itu kan butuh waktu. Maka untuk mengantisipasi itu sholat Idul Adha diutamakan lebih cepat lebih baik.
Salat Idul Adha berbeda dengan salat Idul Fitri. Kalau salat Idul Fitri ba'da salatus subuh, sebelum kita berangkat ke salat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan. Berbeda salat Idul Adha, ba'da salatus subuh jangan makan sampai kita masuk ke salat Idul Adha. Kemudian makan tidak apa-apa, malah kalau tidak makan dosa, haram. Puasa matalan, di mana mau puasa aja deh, haram. Ada puasa yang diharamkan 5: Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, Ayyamut Tasyrik tanggal 12, tanggal 13. Ini haram, mau kayak apapun tidak boleh, harus buka. Walaupun orang yang melakukan dalail, ada orang yang dalail kalau itu puasa 5 tahun, puasa 5 tahun di pondok biasa orang 5 tahun puasa, kecuali 5 hari itu. Malah mereka kalau puasa kalau Ramadan, kalau Idul Adha biasa puasa, tidak puasa, makan perutnya sakit. Ini banyak santri yang melakukan itu. Cuma Syekhina wa Murabbir Mbah Maimun kurang begitu srek. Kalau ada anak-anak yang selalu melakukan puasanya iya tapi taklimnya dablek, ya sama aja. Malah Imamul Haddad beliau lebih cenderung kalau ada santri ya, kalau ada santri kemudian dia puasa sunnah Senin dan Kamis baik, tidak ada masalah. Akan tetapi kalau sampai mengurangi kegiatan dia, semangat dia dalam taklim, maka lebih baik tidak usah puasa. Tapi yang hebat lagi, puasa dan semangat ngaji itu lebih baik, namanya santri ya. Tapi kalau misalkan ente kok lemes, iya bu ya, saya lagi puasa bu ya, tidak taklim, udah dulu udah usah puasa, makan yang banyak sekalian biar semangat ngaji. Jadi tatkala kita 5 hari ini haram orang melakukan puasa. Nah Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah nanti mulai penyembelihan kambing ataupun kurbannya setelah sholat Idul Adha. Boleh hari itu, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13, tapi jangan sampai keluar waktu setelah sholat asar. Kayak dulu di Ribat itu penyembelihan itu biasanya hari tanggal 11, setelah Idul Adha 1 hari kita baru potong. Cuma karena kasihan santri ya, deleng anda wong nyembelih putus pada ngiler, nyembelih ora apa-apa, rahat-rahat sareng santri ora balik mangan sate bu telung sindik bu apa ya. Jadi santri itu kita akhirnya otomatis kita bikin sudah hari itu kita langsung potong korban. Alhamdulillah, malah untuk tahun ini ada jamaah Ribat 7 orang. Ini kan banyak ini, hampir 1000 lebih, tapi ada 7 jamaah yang ngumpulkan duit setiap bulan, termasuk saya. Ada jamaah yang tidak ngaji di sini, jamaah ada di Pekanbaru sekarang, ada di Cirebon 2 orang anak lagi kuliahan, satunya ada di Purwokerto, yang satunya juga aktif tutor di sini, dan satunya lagi jamaah Ribat orang Pecabean. Nah itu 7 orang kita ngumpulkan setiap bulan 250.000, 200.000 kalau nggak salah. Pedos dia mana dia berapa itu tidur, dia biasanya tidur dia santri saya yang suka tidur itu namanya Diauddin. Jadi ditanya nih wali tidur ini anaknya wali ini. Jadi itu kalau nggak salah 250 atau 200.000 itu setiap bulan, ngumpulkan sampai 1 tahun. Alhamdulillah bisa potong sapi, alhamdulillah. Jadi santri nggak usah pada pulang kotak main sungune sapi ya, insya Allah itu kita sudah beli, alhamdulillah. Ini udhiyah ya, udhiyah itu penting. Udhiyah itu bukan seumur hidup sekali. Orang kadang-kadang pikirannya kalau potong kurban itu pikirannya yang penting saya sudah potong setahun yang penting seumur hidup, pikirannya 1 kali cukup. Enggak, setiap tahun kalau ada rezeki kita untuk potong kurban sunnah muakkad, hukumnya sunnah muakkad. Jadi pemotongan itu min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik, dari mulai tanggal setelah sholat Idul Adha, hari kedua enggak apa-apa, hari ketiga enggak apa-apa, yang penting jangan sampai melebihi setelah sholat asar. Di situ takbirnya juga kayak gitu, ada takbiran kita, takbiran itu sampai setelah sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Hukmu tadkhiyah annaha sunnatun ainin lil munfaridi wa kifayatun li ahli kulli baitin
wa annaha la tajibu illa bin nadari wa nahwihi. Yang namanya udhiyah itu sunnah ain, artinya kewajiban bagi satu orang masalahnya, sunnah, tapi sunnah itu lebih ditekankan apabila dia satu keluarga, misalkan dia hanya satu orang tok, ya maka lebih baik dia harus melakukan, bukan apa ya, dia disunahkan, lebih penekanan kepada dia untuk melakukan kurban. Atau satu keluarga sunnah kifayah, satu keluarga ada 7 orang, potong satu, gitu loh, potong satu kambing, yang penting dari keluarga. Naudzubillah min dzalik, sekampung nggak ada, waduh bisa repot itu, berarti melarat kabeh ya. Ya sekampung nggak ada yang udhiyah, naudzubillah min dzalik, melas wong pengen mangan sate ya. Ya walaupun kadang-kadang ada orang yang mungkin 1 tahun sekali pengen makan satenya, cuma 1 tahun sekali, walaupun daging atos nemen. Ya wong daging buat sate, dagingnya kambingnya yang harus umur 2 tahun. Nang sate kan ya belum 5 bulan, belum 3 bulan ya isi cempek sembelih ya, dagingnya hatta dah dimasak ya apa namanya enak ya. Kalau kita kan memang syaratnya tidak boleh harus sudah kupak. Kalau mohon maaf, kalau bicara masalah giginya udah kupak atau sudah powel, saya kurang tahu. Saya sering lihat giginya kambing tapi tidak paham. Jadi saya selalu tanya, saya penasaran, Pak, mana sih yang namanya sudah kupak, sudah poal, sudah boleh disembelih sebagai sudah tumbuh giginya? Wedusnya disingkat ya beb, singkaya apa ya? Sampai detik ini saya tidak tahu. Kambing yang saya hanya tahunya umur gitu. Oh umurnya sudah tahu, nanti ada aturannya ya. Kayak kemarin waktu saya ke Pekalongan, ke daerah Batang itu, saya mau beli sapi buat kurban. Saya tanya, wah ini murah, ini besar ini. Iya beb, tapi ini belum kupak beb. Kupak apa? Cupak nang baju apa? Ini belum beb, ini belum. Kan udah besar ini, tapi belum beb. Jadi dia tahu nanti Idul Fitri, Idul Adha ini belum sah untuk kurban. Nah, jadi lebih baik kalau satu keluarga itu paling enggak lah, kalau punya rezeki misalkan beli yang harga 2 juta atau 1.800.000 atau 1,5 juta, perempuan jantan betina tidak ada masalah. Cuma kebanyakan di masyarakat lebih cenderung ke jantan, tapi betina tidak apa-apa. Wong kulo mau untuk wedhus sapi wadon, sing penting aja sing meteng bahaya, bingung ya tidak apa-apa, sah. Masalah karena yang kita kendaki adalah bentuk dagingnya ya, jumlah dagingnya. Kalau kita beli sapi jantan ternyata dagingnya cuma 50 kilo, 70 kilo, kemudian kita beli sapi betina yang 150 kilo, dagingnya lebih baik yang sapi betina, dagingnya lebih banyak. Wa annaha la tajibu, memang kurban itu tidak ada wajib, hukumnya sunnah illa bin nadari, kecuali orang yang nazar, saya nazar mau kurban, nah itu menjadi wajib. Atau orang yang salah paham, ada orang yang sebenarnya dia waqafin nazar. Contoh banyak yang terjadi, nanti ada contohnya di Kitabul Bajuri itu, tatkala orang bawa kambing ke masjid, ini punya siapa? Kalau bahasa Arabnya hadza udhiyati, ini kurban saya. Kalau orang mengatakan hadza udhiyati, ini kurban saya, maka waqa'a fin nadar, itu jadi nazar. Kalau jadi nazar tidak boleh minta. Orang kan kalau sudah kurban paling tidak dia minta jatah seperempatnya atau apa, kendase wedus atau apa namanya, sampil, paham sampil gue apa anu kayak wedus, sikilnya pupune wedus lah, Islam bulah bentuknya sampil ya, itu boleh dipotong. Sebenarnya itu ala qadrul hajat ya. Kalau mau minta semua ya tidak usah kurban. Masa aku dusuk kabeh ya semana sampean kabeh, tidak ada kurban namanya kurban taqarruban ilallah. Udhiyah ataupun akikah boleh dimakan, boleh kita makan. Ada orang SMS sama saya, boleh Nabi makan daging kurban, tidak apa-apa, tapi ala qadril hajat, secukupnya aja. Kalau misalkan mau semuanya sibib, ya harus korban pangan dewek nang omah, itu tidak kurban namanya. Kayak orang akikah boleh makan,
Pandangan orang kalau akikah ndak boleh, ndak apa-apa, malah sunnah untuk lukmatan, karena sapi atau apa kambing yang disembelih untuk ibadah, untuk kurban ataupun untuk akikah itu barokah, ada keberkahan sendiri daripada sampean tuku sate nang warung. Beda kalau itu ndak ada niat untuk ibadah, karena niatnya untuk jual beli. Jadi dalam masalah nazar itu di sini dikatakan bahwasanya ora katon nggih matane tak katon, tulisane sing ora katon. Oh iya Beb, nyilih kacamata nih Beb. Nah, mata saya ini wis embu. Katon ora Beb ya? Ora apa-apa wis. Ora katon Beb. Beda. Mana ini ya? Kacamatanya di pohon di rumah, tapi ndak usah ndak ada orang. Ada ahli beta. Kalillahi alayya aw ala an udkhiya bihadhi, itu termasuk nazar ini. Alayya an udkhiya bihadhi, saya akan korban sapi ini ataupun kambing ini, maka itu masuk nazar, masuk dalam maka hati-hati kalau kalian mau kurban diembel-embeli bahasa sunnah mawon, itu lebih aman. Saya mau kurban sunnah, mau pan mangan monggo, pan dase, pan sikile, pan monggo boleh. Kalau tapi sudah ngomong ini kurban saya, maka sebagian mengatakan itu sudah nazar, maka kita tidak boleh minta. Tapi yang tidak boleh minta yang cuma yang nazar toh, keluarganya tidak apa-apa. Contoh, ini kurbannya ibu saya Beb, ibunya ngomong saya nazar, maka ibunya aja yang tidak boleh, anak-anaknya tidak apa-apa. Orang dia bukan kurban kan, dia bukan orang yang berkurban. Yang kurban adalah satu orang yang memang di situ ada bahasa untuk nazar. Ini sering ya. Nah ini wanahwi, ini ada keterangannya. Wanahwi artinya seperti nazar itu apa? Kaqaulihi hadhihi udkhiyah au ja'alatha udkhiyatan. Wa hadzal qaul la yahtaju an-niyah bal la ibrata bi niyyati khilafihi qala fi tuqfah fayazulu milquhu anha min ghairi tafsil wa la yatasarrafu illa bi hafil waqti wa tafarraqatiha. Ini mengatakan bahwasanya kalau ada orang mengatakan ini kurban saya, maka itu sebagaimana nazar. Hati-hati ya, jadi harus ditambahi embel-embel sunnah. Nanti akan kita bahas secara detail. Biasanya di kampung-kampung itu kan kambingnya kulitnya apa lagi ya, kepalanya atau pokoknya kadang-kadang dijual belikan. Ini perlu nanti akan ada pembahasan dan perlu diingatkan, perlu diingatkan. Sebab di masyarakat mohon maaf ya, kadang-kadang ada ustadznya, kadang-kadang ada kiainya, cuma mereka kadang-kadang kurang paham, bukan kurang paham, mungkin kurang teliti untuk bab semacam ini. Jadi misalkan kurban langsung kulitnya dijual belikan ataupun buat ongkos, hukumnya nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi kalau orang waqala Sayyid Umar Al-Bisri yang bagi ayyakuna mahluma lam yuqsad al-ikhbar fa in qasada ay hadhi sya'allati uridat biha fala ta'ayyana waqad waqal jawab kadzalika fi nazilah waqad li hadzal haqir wa hiya anna syakhsan ishtara syatan lid udhiyah. Jadi itu ndak ada kata Anda harus butuh niat ya. Bib, saya ndak niat kok Bib, saya ndak niat nazar. Walaupun di situ ndak niat nazar, tetap sebagaimana nazar mengatakan orang ini kurban saya, maka lebih baik diembel-embeli sunnah. Cuma nang masyarakat kadang-kadang kita embel-embel sunnah lo raka-raka temen ya gitu. Oh, apa itu udah, padahal itu penting biar waktu kita makan dagingnya hukumnya tidak haram. Kalau sudah diniatkan nazar kemudian dia ngambil, hukumnya haram. Bagaimana tatkala ada permasalahan dia belum kekah, belum akikah, dia belum akikah akan tetapi pengen kurban. Antara akikah dan kurban hukumnya sama-sama sunnah muakkad, derajatnya sama. Maka tinggal kita melihat. Waktu saya ditanya, Habib, saya mendahulukan akikah ataupun kurban?
tanyanya dia mendekati Idul Adha, maka saya jawab udhiyah lebih utama karena mendekati kurban. Ya sudah, kecuali misalkan Beb ini ada anak baru lahir Beb, baru lahir bulan apa, bulan Maulid Beb, ini cara enaknya akikoh apa udhiyah ya? Ya akikoh, karena badannya sih masih lama kan. Nah kalau digabungkan boleh, tapi ya bakhil murakkab gue wong, bakhil double, artinya boleh enggak apa-apa, cuma ya bakhil orang tersebut. Artinya gini ya, tapi saya bukan ngajarin bakhil ini, aku nih kayak kota tak niat loro bawis. Boleh. Imam Romli di sini nanti akan ada pembahasan antara pendapat Imam Romli dan pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau nggak salah pendapat Imam Ibnu Hajar nggak boleh, tetap akikoh udhiyah. Tapi Imam Romli mengatakan nggak apa-apa. Contoh, bukan anak sing wong bakhil, muga-muga langka Allahumma. Biasa nggak pikirannya bakhilnya metu. Jadi kalau lebaran ini niatnya mau kurban kambing, nggak boleh sapi, sebab nggak ada akikoh sapi. Akikoh kambing, nggak ada anak mau akikoh sapi Beb, harta lebih besar. Yang lebih utama yang disyaratkan adalah kambing. Dia mau potong kambing. Setelah mau potong kambing, dianya udah dewasa, lalu alhamdulillah punya usaha, umur 20 tahun dia bisa beli kambing. Tapi dia waktu kecil belum diakikoi. Bapaknya ngomong, ente ini belum diakikoh, pantesan ente ini radan ini. Orang kalau belum diakikoi ya perlu diakikoi ya. Orang kalau makanya kadang-kadang bahasanya ada orang diruat ataupun apa ya, Beb anak bisnis kok enggak pernah gul ini Beb. Mungkinnya memang dasar potongan yang melarat ya. Jadi paling enggak mungkin belum diakikoi gitu, biasanya mungkin belum ya. Nah orang umur 20 tahun ternyata dia belum akikoh, tapi dia pengen kurban, boleh kurban dulu baru akikoh, atau tadi digabungkan. Mumpung dua rezeki, saya punya kambing satu ini, dulu saya belum akikoh, anaknya dua-dua double, niat akikoh dan niat sunnah kurban. Memang ganjarannya oleh loro, cuma kan kurang ajar ya. Jadi mensiasatnya hukum ya, anak dua potong kambing dua. Kenapa? Karena anak laki-laki potong kambingnya akikoh juga dua. Memang boleh, udah ada masalah. Cuma tadi tatkala orang lebih baik ya satu-satu, atau gini kayak kemarin alhamdulillah anak-anak itu lebaran Ramadan dapat kambing dua dari satu santri ribat, tapi santrinya di luar Jawa. Dia telepon, Habib saya mau akikoh orang tua saya Bib, orang tua saya belum diakikoi, saya mau kambing dua. Padahal bulan Ramadan tidak ada masalah, kecuali Bib kalau akikoh kan anak umur 7 hari Bib. Nah ki putune bewis telu, masa mau walimatul akikoh bapak ini umurnya 3 tahun ya kan tidak patut. Atau buat acara maulid Nabi ya, acara maulid Nabi titip Habib saya niat akikoh sekaligus buat maulid Nabi, atau buat haul di kampungnya, tidak ada masalah. Yang penting jangan buat acara urgen tunggal ya. Sekarang kan 17-an, minta 17-an, hati-hati ya, itu bahaya itu. Takutnya mena'ana ala maksiatin naudzubillah min. Sebab apalagi di kota-kota besar, kalau sudah 17-an bukan malah pada ibadah, bukan syukur sama Allah, malah dangdutan, orkesan. Nah kita sudah nyumbangnya 50.000 matalan, membayar biduannya walah wis sampeannya turu ke pahalanya ditransfer, dosanya dosanya kon mana kon gara-gara main 50.000 sih, ada kon turu karena lagi joget-joget, karena lagi turu dosanya terus mulanya dong. Kata saya pernah ya, saya juga pernah ya, ini benar ataupun tidaknya saya juga tidak tahu ya. Ada satu minimarket yang kita tahu, tidak perlu kita sebutkan, dia katanya kalau kita donasi atau nyumbang 100 perak saja nanti bukan untuk agama ya, bukan untuk agama Islam, tapi untuk kemaslahatan orang non muslim. Waktu saya ditanya, Pak ini yang 100 perak mau disumbangkan enggak? Saya ngomong enggak, bukan saya bakhil, takutnya saya ngasih 100 perak ternyata 100 perak itu terkumpul beberapa puluh juta sampai buat bikin ibadah bukan ibadah non muslim, kita otomatis kita karena tahu, kecuali kita tidak
tahu, kita kan tahu, pernah dengar itu. Wah bahaya ini Bib, kalau kayak gini lebih baik jangan. Kalau kita nggak tahu nggak ada masalah, jangan sampai bingung. Ya Allah, anak pernah itu Bib, gimana ya nanti anak kalau udah mati itunya terus datang terus ditransfer dosa terus. Kalau nggak tahu ya sudah, namanya ndak. Jangan suka cari-cari tahu, paham ndak? Jangan suka cari, lebih baik ndak tahu. Budek suara krungu iki saya kowe. Contoh ada orang tanya sama saya, Bib, itu kalau pakai sampo itu sampunya najis apa ndak? Nggak usah cari tahu. Mau cari tahu bisnis pabriknya gimana, bikin samponya gimana, ya wah ternyata sampo itu ada babinya, akhirnya dianya tambah nggak mau pakai nggak usah cari tahu. Bismillah, tawakalna ala Allah, mangan sih penting enak-enak gitu aja. Misalkan sampai mau makan nih, haram apa ndaknya dilihat aja labelnya, halal apa ndak. Kalau sudah ada halalnya, bismillah. Kok ada ngomong wah itu mah campuran cacing, makalan kan ada ya katanya kalau coklat, bukan coklat, es krim itu campuran. Jadi ada orang itu peternak cacing di daerah Brebes itu, didatangi sama satu orang, saya beli cacingnya berapa, dia jual cacing. Iseng ini yang punya cacing ini iseng, Pak buat apa sih Pak? Buat bikin es krim katanya kayak gitu. Waduh ternyata es krim pakai. Nah tapi bingung kalau kita makan es krim, yang penting situ ada halalnya, makan aja nggak apa-apa, nggak usah wah cacing ini yang penting ada label halal, sudah. Urusan itu dia mau bohong, urusan dia dengan Allah, sudah. Jadi ada seorang ulama besar, dia dari Yordania, orang ulama besar, masya Allah, dia di sananya punya pondok pesantren. Pernah ke sini, mampir ke sini kemarin, saya ketemu di Pekalongan itu. Saya itu malam-malam dari Pekalongan, dari Habibana Lutfi, waktu itu soan jam 1:30 malam kalau nggak salah, kami ketemu sampai jam 3 malam. Pulang sampai sini sudah mendekati subuh, sudah mendekati subuh. Al-Fagir anak itu kayaknya lagi ndak enak sama beliau, tak teleng kayak raine ngelih. Kalau yang ngelih pada pengen ngelih ya, yang utangnya ya Allah ndak karuan, dari malam belum makan. Iseng anak tanya, Habib antum bawa asya Habib? Dia duduk asa malam, bukan makan malam, sarapan mau subuh. Mas ndak ada apa masalah, Habib, tapi di warung sih Habib. Kenapa? Apa salahnya makan di warung? Yang penting halal kan? Ya halal Habib. Ya Allah makan. Nah artinya kalau kita memang sesuatunya halal, bismillah. Urusan wara, urusan wirai, urusan ikhtiyat itu benu wa bena rabbuh. Kecuali sampean mangan warung, coba anak kaya wong sing wis botak, jenggote cap orang tua ya, bir cap orang aja mlebu, sampai jangan masuk. Waduh warungnya anak wong tua mundur, jangan masuk. Khawatirnya gelas yang diminum campuran orang tua itu, orang tua gambar orang wong sing tua terus orang mati orang tahu. Nah itu lebih baik jangan, lebih baik jangan. Saya itu pernah sama satu kiai, guru saya sama Romo Kiai Ahmad itu, saya diantar ke Malang. Setiap mau makan itu satu saat kita karena sudah memang beliau masya Allah kalau mau apa beli bawa sendiri, minuman bawa sendiri, apa bawa sendiri. Satu saat memang di perjalanan mendekati sarang itu, ayo coba kita cari pas mau masuk warungnya anak langsung putar balik aja, harus jalan. Kenapa ya anak wong sing tua kayak orang tua. Jadi khawatirnya minumannya itu campuran, ada cuciannya yang tidak benar, itu harus ada semacam itu. Warak namanya hati. Tapi tatkala kita mau makan pun, mau minum pun, kalau memang ada label halalnya, bismillah, tawakalna Allah. Tidak perlu kita waduh ini nanti was-was, akhirnya takutnya was-was ya. Kalaupun misalkan mau jaga-jaga tidak ada masalah, misalkan sono labelnya halal. Kayak pernah saya ke Solo kalau tidak salah, malam-malam kita cari makan, pas masuk warung, wah ini malam-malam ya, jam 3 malam, akhirnya kita anak keluar dari hotel cari makan. Pas masuk warung, subhanallah sing dodol kene radan matane radan sipit-sipit. Walah kita kayak bahaya gitu, pakaiannya enggak bukan pakaian islami, makanan halal semua, enggak ada makanan yang apa bentuknya makanan haram. Tapi lihat yang jualnya kayaknya bukan orang wah itu tuh wong muslim, tapi kadung pesen. Kata teman anak, Bib antum enggak, ente aja deh makan. Antum makan apa? Aku makan kerupuk wes.
Kenapa Beb? Enggak apa-apa, itu urusan saya. Urusan kalau ente sudah makan aja, ente enggak ada pengaruhnya, insyaallah halalan tiban. Tapi kalau saya rada hati-hati. Aduh, ini kalau si model kayak gitu ya lebih baik kita hindari. Kalau makan enggak apa-apa. Jangan, enggak usah terlalu ini ya. Boleh warok, boleh, baik ya, baik sekali, saya enggak ngelarang. Cuma jangan sampai nanti mengklaim itu makanan haram, ini tidak ada. Insyaallah kalau sudah ada label halalnya, kita tawakal ala Allah, urusan dia dengan Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.